Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimran Nasution selaku dosen pada program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selama 5 tahun menjalankan kegiatan Tridharma di bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran yang saya bangun, seperti mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, Hukum Pengawasan Pemerintahan, serta Sistem Pemerintahan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara, yang akan saya sampaikan dengan proses delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Selain jadi mata kuliah wajib, mata kuliah ini juga jadi prasyarat yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil peminatan atau konsentrasi Hukum Tata Negara. Adapun tujuan yang akan dicapai dari mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan yang telah disiapkan atau yang sesuai dengan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yaitu menyiapkan mahasiswa Fakultas Hukum yang mampu secara teoritis dan juga secara praktik dalam menganalisis hukum ataupun menegakkan hukum di bidang ketatanegaraan. Proses delivery pengajaran dimulai dari mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk PPT, memberikan referensi buku ajar, buku-buku yang dikarang oleh para ahli hukum tata negara seperti buku Profesor Jimli Asidiki, buku yang ditulis oleh Prof. Mahfud MD, dan lain sebagainya. Setelah itu, menyiapkan pretest dan juga posttest, menyampaikan bahan ajar di kelas menggunakan metode ceramah dan diskusi. Setelah menyampaikan bahan pembelajaran, saya melakukan kegiatan interaksi dengan mahasiswa dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk diskusi kepada seluruh mahasiswa. Pembelajaran partisipatif berbasis diskusi bertujuan untuk memecahkan kasus dan mengasah keterampilan kritis mahasiswa untuk memecahkan masalah hukum ketatanegaraan. Hal terakhir yang saya lakukan yaitu melakukan proses assessment dengan memberikan penilaian secara objektif dan terukur dengan teknik dan indikator tertentu yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Aktivitas mahasiswa di kelas, kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan diskusi, mengerjakan tugas mandiri, tugas kelompok, menjadi bagian penilaian yang tidak terpisahkan dengan penilaian pada saat pengerjaan soal ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun indikator penilaian dapat dibagi menjadi beberapa kriteria: kuis sebesar 10%, aktivitas partisipatif diskusi sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 10%, tugas kelompok berbasis proyek sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menayangkan proses rekaman pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kuliah yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Dalam materi ini nanti akan dibedah sumber-sumber hukum tata negara baik secara material maupun secara formil. Selamat menyaksikan. Yang terakhir waktu itu materinya sumber hukum ya? Sudah? Oke. Sebelum saya lebih lanjut ke sumber hukum, karena ini pertemuan ketiga ya, saya ingin bertanya dulu sedikit kepada teman-teman karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya ingin teman-teman coba perkenalkan kepada saya HTN dan HAN itu apa sih? Apa perbedaan HTN dengan HAN? FEB, coba ada yang bicara? Perbedaan antara HTN dengan HAN. Belum siap nih jangan-jangan. Halo FEB. Halo Pak, hadir Pak.
Iya, silakan. Bu, jangan baca buku dong. Menurut saya, Pak, ini apa rangkuman saya, Pak? Oh, rangkuman. Oke, silakan. Jadi menurut pendapat saya, Pak, ada perbedaan hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum tata negara atau HTN, Pak. Oke, silakan lanjut. Jadi HTN itu mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental, yakni tentang dasar-dasar dari negara, alat perlengkapan negara, dan menyangkut langsung setiap warga negara. Sedangkan HAN atau hukum administrasi negara menitik beratkan pada hal-hal teknis saja yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi spesialis. Sekian, Pak. Ya, baik, terima kasih. Siapa namanya? Kevin, Pak. Oke, nanti saya catat ya. FK. Menurut saya HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat negara Wah, ini secara baca buku ini vertikal ya. dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Oke, Han. HAN itu merupakan bagian dari hukum publik karena berkaitan dengan masalah-masalah umum. Udah, Pak. Oke, cukup. Berarti sekarang dari FIK ya. Apa tadi Mbak ya? HTN dengan Han, perbedaannya apa? Pakai mic ya, bentar. Biar kedengaran yang di sana. Perbedaan HTN dan HAN itu, kalau HTN itu mengatur objeknya itu organisasi negara, sedangkan HAN itu mengatur objeknya itu peraturan yang bersifat teknis gitu loh, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Jadi bagi saya pengertian itu penting. Kita ingin mengenali mata kuliah itu harus dari pengertian dulu. Kalau kita gini kan, saya kan iseng-iseng aja tes. Makanya teman-teman, saya pikir sudah dapat lah pengertian HTN itu menurut para ahli ya, sudah dapat dari Pak Wi ya. Kalau bisa pengertian-pengertian itu dihafal, karena ada nanti perbedaan antara pendapat ahli yang satu dengan yang lain. Oke, secara sederhana perbedaan HTN dengan HAN itu ini. Tadi udah disinggung sama teman-teman. Nah ini. Tadi benar kata mbaknya, objeknya organisasi negara, kemudian ini menurut facting ya. Kemudian HAN objeknya peraturan yang bersifat teknis. Secara sederhana, ini yang selalu dipakai oleh orang, Oppenheim, dan diikuti oleh muridnya Van Apeldoorn. HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, statis. Tadi juga sudah disinggung dari masnya tadi. Kemudian HAN itu mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Jadi include dia dengan peraturan yang bersifat teknis. HAN itu ya ngomongin peraturan-peraturan secara teknis. Kalau HTN nanti ngomong kewenangan, ngomong dasar hukum. Oke, saya lanjut ya. Ini saya pikir tidak perlu lagi karena kemarin-kemarin sudah. Sekarang kita fokus ke sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kaidah hukum itu diambil. Di sini saya pakai pendapatnya Bagirmanan. Sebenarnya banyak pendapat-pendapat ahli. Kenapa saya pakai Bagirmanan? Karena dia adalah tokoh HTN. Supaya sinkron dengan mata kuliah HTN. Oke. Kemudian, ahli itu juga membedakan sumber hukum itu ya menjadi dua. Formil dan material. Formil itu dikenal karena bentuknya. Bentuknya seperti apa? Bulat, kotak, segitiga. Seperti itu. Sumber hukum formal. Sumber hukum HTN formal. Di kelas ini dulu, FIK.
sumber hukum formal HTN, peraturan perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat, hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi, perjanjian internasional ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan. Ya, masih baca semua ya. Oke, lanjut ya. Jadi sumber hukum material di Indonesia itu apa? Jadi sumber hukum material itu tempat hukum itu diambil. Kalau di Indonesia adalah contohnya Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam perkembangan masyarakat Indonesia, itulah yang digali, yang diambil, kemudian nanti dibentuk, diformalkan menjadi undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Jadi kalau materi itu menyangkut substansinya, kalau formal itu nanti bentuknya, diberlakukannya menjadi undang-undang, menjadi undang-undang dasar, dan peraturan-peraturan lainnya. Seperti itu. Ini ada keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Sumber hukum material dan sumber hukum formal. Lanjut. Ini juga pendapat yang lain. Ini sudah kepada contoh ya. Peraturan perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin ketatanegaraan. Ini bentuk-bentuk formal. Peraturan perundang-undangan kalau di Indonesia ada berapa? FIK dulu? Jangan dulu. FK. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini. FK. Ada berapa peraturan perundang-undangan? Bukan jumlah undang-undang ya. Jenis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. FK. Wah, bingung ini kayaknya. Jenis dan peraturan perundang-undangan. Oke, cukup dulu ya di FK ya. FEB. FEB. Oke, apa? Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, Ketetapan MPR. MPMP. Yang tiga, Perpu. Kok Yang perpu? empat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Oke. Teman-teman, jenis dan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini penting dikaji oleh HTN karena ini nanti melahirkan banyak cabang-cabang ilmu hukum tata negara. Nanti teman-teman ngomongin peraturan perundang-undangan, ini akan nanti di sana akan terdapat materi kuliah hukum konstitusi. Ngomongin undang-undang dasar itu pasti ngomongin konstitusi. Kemudian nanti ada hukum Pemda. Itu juga ngomongin peraturan perundang-undangan selain norma-normanya ya. Makanya sumber hukum formal HTN itu sangat penting sekali ditekankan dalam kajian hukum tata negara. Doktrin ketatanegaraan, perjanjian internasional, ini memang lintas disiplin ilmu ya. Karena hukum internasional, tapi menyangkut efeknya itu ke warga negara. Makanya jadi kajian tata negara. Ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1966. Semua kelas perhatikan ini baik-baik ya. Nanti ini ada 4 dasar hukum. Nanti kalian mendiskusikan ini di tempat. Kalian kalau nggak teliti nanti banyak triki-triki di sini ya, jebakan-jebakan ya. Nanti akan saya pertanyakan kenapa namanya seperti ini, kenapa urutannya berubah-ubah, seperti itu. Ini tata urutan peraturan undang-undang menurut TAP MPRS nomor 20 garing MPRS 1966. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian TAP MPRS. Kemudian Undang-Undang atau Perpu. Peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksana lainnya, perda, instruksi menteri, dan lain sebagainya. Ini yang menurut tahun 1966. Menurut tahun 2000,
TAP MPR nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Ini yang nomor 2000 ya. Kemudian ini berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Undang-Undang NRI tahun 1945, kemudian Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bisa dibaca ya. Nanti akan saya jelaskan materi muatannya satu persatu. Dilihat dulu. Oke, ini yang terakhir, yang berlaku sekarang ini. Ini yang berlaku sekarang. Oke, sudah siap ya kuisnya ya? FK dan FIK. FK kebagian nomor tahun 1966, diskusikan dalam satu kelas itu. Kemudian yang FIK tahun 2000. Pertanyaannya adalah, perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kemudian kenapa tata urutannya berubah? Yang FK tahun 1966, kemudian yang FIK 2000 ya. Ini dia sudah undang-undang ya. Kalau yang tadi TAP, maka undang-undang juga harus disejajarkan dengan undang-undang. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dengan 12 tahun 2011. Jadi center dengan FEB. FEB itu yang tahun 2004, kemudian yang center tahun 2011. Sebutkan perbedaannya dan kenapa tata urutannya berubah-berubah. Sesederhana itu pertanyaannya. Oke ya. Sudah bisa ditangkap ya kelas lain kuisnya ya? Siapa? Oke, FK silakan dimulai. Apa perbedaannya TAP MPR yang 66 dengan yang 2000? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi MPRS 1966 dengan Undang-Undang TAP MPR tahun 2000 itu di ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR. Karena yang di tahun 1966 itu terkait dengan dekret presiden, Pak. Karena di salah satu dekret presiden tersebut ada pembuatan MPRS dan DPAS. Karena demikian, undang-undang dan perpu itu diibaratkan setara, Pak. Dan di TAP MPR tahun 2000 berbeda. Karena dekret presiden itu dibuat oleh presiden, sehingga perpu itu yang setara dengan peraturan presiden yang sederajat dengan undang-undang, makanya disetarakan, Pak. Sedangkan di TAP MPR tahun 2000 terjadi reformasi sehingga undang-undang dan perpu diberbedakan, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, kamu jangan jawab lagi ya. Laksanakan, siap. Oke. Yang FIK, apa perbedaan mendasar antara TAP MPR nomor 2066 dengan yang 2000? Yang sudah menjawab tidak boleh lagi ya. Gantian. Allah, jadi ini bedanya TAP MPR nomor nomor 20 yang tahun 66 sama 2000 tuh, kalau kita lihat di nomor 6 itu peraturan pelaksanaan lainnya tuh kan seperti ada peraturan menteri, instruksi menteri dan lainnya. Terus kalau yang nomor 3 itu kan dia peraturan daerah, langsung merujuk kepada peraturan daerah. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 17 sama pasal 18A, di pasal 17 itu kan Kementerian Negara cangkupannya lebih luas, instruksi menteri itu. Tapi kalau pasal 18A dia itu kan ada perdanya langsung sendiri. Kayak di pasal 18A
Ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi kayak daerah tuh lebih tahu. Jadi di situ tuh di peraturan daerah tuh jadi kayak daerahnya lebih tahu sendiri apa yang dibutuhkan daerah tersebut gitu. Sama apa di ayat 2-nya itu juga hubungan keuangan apa yang di terakhirnya itu tuh di ayat 2 kan juga di eh, pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Jadi kayak kalau bedanya ya kalau peraturan daerah lebih khusus gitu, kalau daerah sendiri yang ngatur. Oke. Sekarang ini deh. Yang FK lagi. Ini masih tab ya. Kenapa di tab MPR 2066 dengan yang 2000 itu satu undang-undang dengan perpu itu dipisah, satunya lagi disejajarkan. Kira-kira apa alasannya? Jadi Pak, menurut analisis kita, UU sama Perpu itu dipisah karena Perpu itu kan peraturan pengganti undang-undang. Jadi namanya pengganti itu kan nggak bisa kedudukannya sama dengan UU itu sendiri, yang mana itu adalah intinya. Jadi dipisah gitu Pak. Dan kalau Perpu itu jangka waktunya hanya 6 bulan sebelum adanya ketetapan UU yang ditetapkan secara resmi gitu. Dan UU juga dikeluarkan, dan Perpunya juga dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa atau genting gitu. Dan memaksa. Oke. Baik, nanti kita akan cari benang merahnya di undang-undang ya. Sekarang yang center dengan FEB. Coba sebutkan perbedaan antara hierarki yang nomor 10 tahun 2004 dengan 12 tahun 2011. Center dengan FEB, coba berikan analisis Anda. Perbedaannya apa? Ini mencolok banget ya, antara Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dengan 12 tahun 2011. Di Undang-Undang 10 tahun 2004 itu tidak memasukkan tab dalam tata urutannya. Di 2011 itu memasukkan tab kembali. Kenapa dihapus, kenapa dimasukkan kembali? Itu lebih dalam lagi pertanyaannya. Tapi saya tidak mau sedalam itu pertanyaannya, cukup jelaskan aja perbedaannya di mana. Halo Pak. Iya, silakan. Iya, yang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu nggak ada tab MPR. Terus perdanya itu lebih dijabarin, ada provinsi, kabupaten, desa. Sedangkan yang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu tab MPR ada di atas UU dan Perpu. Terus perdanya itu lebih dipersingkat, cuman ada perda provinsi dan perda kota. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya. Center sekarang. Ini mana ini? Ya, center sekarang. Apa perbedaannya yang 10 2004 dengan 12 2011? Kan kalau di penambahan kata Pak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 5-nya tuh dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau yang nomor 12 tahun 2011 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kan kenapa ketetapan MPR dimasukin ke Undang-Undang Nomor 2011? Itu kata Bapak Patrialis Akbar, Menkumham. Dia katanya untuk penyempurnaan produk perundang-undangan Pak, karena kan nggak bisa tuh kalau misalnya undang-undang atau perpu ngambil kayak peraturan dari TAP MPR, harus dimasukin lagi dong Pak. Ya kan? Oke, sip. Ya. Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman ya. Di 12 tahun 2011 itu TAP MPR dimasukkan kembali karena apa? Karena untuk mengakomodir TAP-TAP yang sebelumnya berlaku tapi tidak punya payung hukum.
Gitu loh. Jadi di sini yang di 2004, nah ini dihapus. Ini dihapus dalam hierarki perundang-undangan TAP MPR itu ya, dihapus. Tapi pada waktu itu TAP MPR masih ada yang berlaku. Jadi gimana dong mengaturnya itu? Dia berlaku tapi tidak punya payung hukum, tidak dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki. Itulah akhirnya kenapa di tahun 2011 dia dimasukkan kembali. Seperti itu. Untuk mengakomodir TAP-TAP ya, semua TAP ya, bukan peraturan yang lain, tapi TAP, khusus TAP yang masih berlaku. Sampai sekarang masih ada 8 TAP yang berlaku. Itu, makanya dimasukkan di dalam hierarki lagi, jenis dan hierarki. Kalau menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kayak Natuna seumpama ya, itu batasnya bertambah atau berkurang, itu nanti biasanya ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjiannya ditetapkan menjadi undang-undang. Selain dari yang 6 ini, cukup dilakukan dengan diundangkan, disahkan dengan peraturan presiden. Malu-malu jawabnya. Oke, ini tahapan perjanjian internasional. Penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Jadi biasanya kalau umpamanya Indonesia ya ingin melakukan perjanjian dengan negara lain, pertama itu penjajakan dulu, kemudian penjajakan sekaligus perundingan. Kalau sudah ketemu nanti dirumuskan dalam naskah, ditandatangani sementara dulu. Ditandatangani sementara, kemudian dibawa ke DPR. Karena dia harus dalam bentuk undang-undang kan. Apakah DPR setuju atau tidak? Kalau DPR setuju, berarti nanti tinggal penandatanganan saja. Karena produknya harus dalam bentuk undang-undang, perjanjian internasional itu. Ini doktrin. Bahasa kerennya Ius Communis Opinio Doctorum. Artinya adalah doktrin ilmu hukum. Ini sederhana banget ya. Ajaran pendapat seorang ilmuwan hukum yang mempunyai otoritas dan kredibilitas di bidang ilmu hukum, khususnya HTN. Kira-kira siapa sih tokoh kredibel HTN di Indonesia saat ini? Siapa? Siapa aja? Nah, dia doktrin ini ajaran ya, ajaran pendapat ahli seorang ilmuwan hukum yang memang konsen di bidang itu. Biasanya dipakai untuk kasus-kasus tertentu karena di dalam undang-undang tidak diatur. Kita butuhkan yang namanya pendapat ahli ataupun ajaran ahli. Ada banyak tokoh HTN di Indonesia. Sederhananya ini aja, cari aja tokoh-tokoh mantan hakim MK. Nah, kalau kalian susah nyarinya ya, ada yang ada yang masuk penjara juga, tapi jangan dipakai itu ya. Itu nggak kredibel ya. Baik teman-teman, karena sudah jam 10, terima kasih kepada kelas-kelas lain dari FEB, FK, Center yang sudah berpartisipasi. Saya lihat ini kelasnya sedikit ya, di kelas lain ya. Kalau absennya penuh nanti saya panggil. Kalau ada yang kurang berkenan atas penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.